Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Kita akan membahas kembali ya soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 insya Allah. Ini adalah soal penilaian akhir semester 1 ya, Matematika Peminatan kelas 12. Ya, kita bahas ya, langsung saja soal nomor 11. Limit X mendekati tak hingga 3x per x min 1 dikurangi 2 per x plus 1. Oke ya dek, kita punya konsep jika limit x mendekati tak hingga, jika saya punya ax pangkat m ditambah dengan bx pangkat n ditambah dengan cx, ini m min 1 ya, sini adalah m min 2 dan seterusnya, dibagi dengan ini adalah px pangkat n ditambah dengan qx pangkat n min 1 ditambah dengan rx n min 2 dan seterusnya. Jika m sama dengan n ya, apabila m sama dengan n, maka nanti jawabannya tinggal a per p. Ini konsepnya ya. Jika saya punya limit x mendekati tak hingga, ini kita samakan dulu penyebutnya, x min 1 x plus 1, maka nanti penyebutnya adalah x kuadrat min 1, atau cara lain boleh seperti ini, kita kalikan silang ya, kayak gini ya. Ya, maka nanti 3x dikali x plus 1 dikurangi ini ke sana, 2 dikalikan x min 1, kita bagi dengan ini yang bawah kita kalikan x min 1 x plus 1. Nah gitu ya. Maka nanti limit x mendekati tak hingga 3x kalikan x itu adalah 3x kuadrat, 3x kalikan 1 itu plus 3x, plus 3x dikurangi 2x, maka nanti plus x, min 2 kali min 1 itu adalah plus 2. Untuk yang di bawah itu adalah x kuadrat, min 1 kali 1 itu adalah min 1. Nah ternyata sesuai dengan konsep ya, dimana nanti m sama dengan n, maka jawabannya tinggal a per p. Maka jawabannya itu adalah 3 per 1. A nya 3, p nya adalah 1. Paham ya? Jawabannya adalah a. Lanjut, kita punya konsep ya, jika ada soal seperti ini, limit x mendekati tak hingga ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c dikurangi dengan akar px kuadrat ditambah dengan qx ditambah dengan r, maka nanti rumusnya jika a sama dengan p, maka hasilnya tinggal b min q per 2 akar a. Nah inilah penyelesaiannya. Nah kita lihat ya, untuk soalnya ini adalah A nya 1, ini adalah B nya 8, C nya itu min 7, untuk di sini P nya 1, Q nya adalah min 12, R nya adalah 20. Nah kita peroleh nilai A sama dengan P, maka sesuai dengan konsep, maka penyelesaiannya tinggal B min Q per 2 akar A. Ya, B nya itu adalah 8 dikurangi Q nya itu negatif 12 dibagi 2 akar A nya itu 1. Ya, 8 ditambah 12 itu adalah 20, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. C nomor 13. Nah ini kita buat menjadi akar dulu ya dek, kalau ada soal seperti ini. Maka nanti akar 16x kuadrat ditambah dengan 16x dikurangi 11, ini kita kurung dulu ya, maka kayak gini. Setelah dikurung biar nanti jadi positif, maka saya jadi kurangi ya di sini ya, 4x min 3 ya, min 4x plus 3 sesuai dengan soal, min 4x plus 3. Oke, setelah dikurung seperti ini kita baru kuadratkan. Setelah dikuadratkan baru kita akar. Nah begitu caranya. Maka nanti limit x mendekati tak hingga akar 16x kuadrat ditambah 16x min 11 dikurangi dengan akar 4x kuadrat itu adalah 16x kuadrat, 2 kalikan 4 itu 8, 8 kalikan min 3 itu min 24x, min 3 kuadrat itu adalah plus 9. Ya, kita ketahui di sini A nya adalah 16, A nya 16 ya, B nya itu adalah 16, C nya itu negatif 11,
P-nya itu 16, Q-nya adalah negatif 24, dan R-nya adalah 9. A sama dengan P, maka nanti konsepnya sama. Penyelesaiannya adalah B min Q per 2 akar A. Ya, B-nya itu 16, dikurangi dengan Q-nya adalah negatif 24, kita bagi dengan 2 akar 16. Ya, 16 ditambah dengan 24 itu adalah 40 ya. 40 dibagi 4 dikali 2 itu 8. 40 bagi 8, jawabannya 5. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini 12X kita kurung dulu, dikuadratin, baru diakar. Maka nanti kita peroleh akar 12X kuadrat, yaitu 144X kuadrat. Ya, itu sama aja 12X dikuadratin dikurangi dengan akar 144X kuadrat dikurangi 36X ditambah dengan 10. Nah, di sini A-nya adalah 144, di sini P-nya adalah 144, Q-nya itu negatif 36, R-nya itu adalah 10. Ya, kita bisa kerjakan, ternyata A sama dengan P, maka nanti rumusnya B min Q per 2 akar A. B-nya itu 0 ya, nggak ada B-nya, dikurangi Q-nya itu negatif 6 dibagi dengan 2 akar 144. Maka nanti 36 kita bagi 12 kalikan 2 itu 24. Masing-masing kita bagi dengan berapa, Dek? Kita bagi dengan 6 ya. 36 dibagi 6 itu adalah 6, 24 dibagi 6 itu adalah 4, 6 dibagi 2 adalah 3, 4 bagi 2 itu adalah 2. 3 per 2, jawabannya D. Next, nomor 15, ini bagaimana? Limit X mendekati tak hingga. Kita kalikan dulu ya. Maka nanti akar 2X min 3 dikalikan 2X plus 3. Kita tulis seperti ini dulu. 2X min 3 dikali 2X plus 3. Dikurangi dengan akar 2X dikalikan 2X plus 2. 2X kita kali dengan 2X plus 3. Plus 3 ya. Ini, oke. Maka nanti limit X mendekati tak hingga akar 2X kali 2X itu adalah 4X kuadrat. 2X kalikan 3, 6X. 6X dikurangi 6X, maka habis ya. Min 3 kalikan 3 itu adalah min 9. Kita kurangi dengan akar 2X kali 2X itu 4X kuadrat. 2X kalikan plus 3 itu adalah 6X. Nah, di sini kita memperoleh data A ya, bukan P ya, A ya. A-nya adalah 4, B-nya itu 0, C-nya itu negatif 9. Di sini adalah P-nya itu 4, Q-nya itu 6, sedangkan R-nya yang 0. Oh, ternyata A sama dengan P. Maka gunakan konsep seperti tadi, B min Q per 2 akar A. Ya, B-nya itu 0 dikurangi Q-nya itu 6 dibagi 2 akar 4. Ya, negatif 6, 2 kalikan 2, 4. Jawabannya min berapa nih, masing-masing bagi 2 ya, min 3 per 2. Oke ya Dek, jawabannya adalah C. Ya, nomor 16, ini sudah masuk ke turunan ya Dek ya. Turunan trigonometri, diketahui fx sama dengan 0,05 cos negatif 1000x plus 3. Ditanya adalah turunan pertamanya. Oke, 0,05 cos itu turunannya adalah negatif sin. Negatif sin apa? Min 1000x plus 3. Lalu min 1000x plus 3 kita turunkan adalah min 1000. Gitu ya. Ya, nanti negatif dikali negatif jadi positif. 1000 dikalikan 0,05 itu adalah 50. Maka 50 sin
negatif 1000x plus 3. Oke ya guys, mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah poin E, nomor 17. Turunan pertama fungsi fx 3 sek 2x kuadrat min x plus 6 adalah, oke ya guys, f aksen x sama dengan 3-nya kita tulis. Sek itu turunannya adalah sek tan ya, maka nanti sek 2x kuadrat min x plus 6 dikali dengan tan 2x kuadrat min x plus 6, lalu saya kali dengan turunan yang di dalam kurung ini. 2x kuadrat turunannya itu adalah 4x, min x turunannya adalah min 1. Oke ya, yuk kita kalikan pelangi antara ini dengan ini, kita letakkan di depan. 3 dikalikan 4x itu adalah 12x, 3 dikalikan min 1 itu adalah min 3. Lalu kita tulis sek 2x kuadrat min x plus 6 dikali tan 2x kuadrat min x plus 6. Oke, jawaban yang tepat itu mana, Dek? Jawabannya itu adalah poin D. Lanjut kita masuk ke soal nomor 18. Diketahui fx sama dengan sin pangkat 5 7x plus 10. Ini adalah turunan berantai ya. Maka nanti f aksen x adalah 5-nya ke depan 5, sin 5 kurangi 1 adalah 4, 7x plus 10, lalu sin turunannya itu adalah cos. Cos apa? 7x plus 10, lalu 7x plus 10, sorry, kita turunkan jadi 7 ya. Ya, seperti ini. 5 dikalikan 7 itu adalah 35, sin pangkat 4 7x plus 10 dikali dengan cos 7x plus 10. Sampai sini paham ya? Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 19. Ini adalah perkalian ya. Jika kita punya fx sama dengan u kali v, maka nanti f aksen x itu adalah u aksen v plus uv aksen. Oke, kita buat di sini ya. Maka nanti fx sama dengan 2x kuadrat min 5x dikali dengan cos pangkat 3x plus 6. Kita turunkan, maka nanti f aksen x u aksen 2 kali 2 itu 4 ya. Ini kurung 4x dikurangi 5, inilah u aksen. V-nya itu adalah cos pangkat 3x plus 6. Inilah u aksen V. Oke, kita tambah dengan u-nya ini 2x kuadrat min 5x dikali dengan V aksen ya. Ini kita turunkan 3-nya ke depan, maka nanti 3 cos 3 kurangi 1 itu 2 ya. Cos 2x plus 6, cos nanti diturunkan jadi min sin x plus 6, nanti x plus 6 diturunkan jadi 1 ya. Oke ya, yuk jadi bagaimana? Kita lihat ya, ada unsur yang sama, cos x plus 6, cos x plus 6, maka nanti pangkat yang terkecil adalah 2 ya. Maka kita lepas cos kuadrat x plus 6. Nah, terus kita lihat ya, di sini kan tadi ada min ya, min. Di sini ada plus. Maka nanti min dikali dengan plus itu jadinya negatif. Ini minnya hilang. Nanti sini jadi negatif. Ya, seperti ini. Maka nanti cos kuadrat x plus 6 saya lepas ya, Dek ya. Cos kuadrat x plus 6 kita lepas ke depan, lalu yang di bagian depan ini bersisa 4x min 5 dikali dengan cos x plus 6 ya. Nanti dikurangi, jadi kan ini kali ini itu sama dengan ini ya. Kita kurangi dengan 3 dikali dengan 2x kuadrat min 5x lalu dikali dengan sin x plus 6.
Ya, begini ya dek, ini sudah nggak ada karena di depan ini cos kuadrat X plus 6 dikali dengan ini sama dengan ini. Ya, begitu ya. Manakah pernyataan yang benar? Manakah jawaban yang benar? Kita cek dulu ya. Di sini positif cos kuadrat, maka nanti sini negatif, ini salah, ini salah. Cos kuadrat, ini berarti cos pangkat 3 salah, ini cos pangkat 1 salah. Maka jawabannya B, kita cek ya. Cos kuadrat X plus 6, ya, sama ya, cos kuadrat X plus 6 dikali dengan 4X min 5 kali cos X plus 6 dikurangi 3 2X kuadrat min 5X dikali sin X plus 6. Ya, sesuai ya. Jawabannya adalah B. Lanjut kita ke soal terakhir nomor 20. Ini bentuknya adalah fx sama dengan u per v. Maka nanti f aksen x itu adalah u aksen v dikurangi dengan u dikali v aksen dibagi dengan v kuadrat gitu ya. Saya akan buat di sini f aksen x sama dengan u aksen. Ini kita turunkan ya. Maka nanti 2x min 2 inilah u aksennya dikali dengan v dikali dengan sin 3x plus 2 ini adalah u aksen v min u x kuadrat min 2x plus 1 dikali dengan v aksen. Sin turunannya adalah cos 3x plus 2. Nah, 3x plus 2 kita turunkan menjadi 3. Ya, kita bagi dengan v kuadrat. Maka nanti sin kuadrat 3x plus 2. Oke ya dek ya. Jawaban yang tepat mana dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin D ya. Langsung saja ya. 2x min 2 dikalikan sin 3x plus 2 kita kurangi dengan 3. 3 yang di belakang ini saya lempar ke depan sini. Ya, sama saja ya. Dikali dengan x kuadrat min 2x plus 1 dikali dengan cos 3x plus 2 dibagi dengan sin kuadrat. Oke dek, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Assalamualaikum.